dampak atau akibat dari perbuatan yang kita lakukan terhadap orang-orang yang tidak bersalah, terhadap orang-orang yang tidak lagi melakukan kejahatan terhadap orang lain. Di antaranya adalah rumah kita bisa saja terbakar. Kalau dalam syair 140 ini dikatakan bahwa rumahnya bisa saja terbakar oleh api hutan. Namun dalam hal ini perlu dipahami bahwa yang namanya terbakar, yang namanya kebakaran, itu bisa terjadi karena berbagai macam faktor. Rumah terbakar karena mungkin rumah kita di dekat hutan. Atau bisa jadi orang-orang yang dengan sengaja berusaha melampiaskan dendam mereka, membakar hutan-hutan di sekitar rumah kita karena mereka tidak sanggup untuk menyentuh para penjahat. Oleh karena itu, sebagai bentuk balas dendam bisa saja dia membakar hutan di sekitar perumahannya, dia membakar hutan di sekeliling perumahannya, sehingga rumahnya pun akan terbakar. Artinya, kalau memang dia tidak bisa menyentuh secara langsung, dia akan melakukan gangguan, akan mengganggu pelaku kejahatan dengan cara-cara yang dia mampu. Kalau memang dia mampunya membakar rumah, kalau memang dia mampunya membakar peladangan, kalau memang dia mampunya membakar lingkungan tempat dia tinggal, dia akan lakukan. Karena itulah bentuk balas dendam. Karena itulah salah satu akibat yang harus dia terima. Selain itu, Sang Buddha juga mengatakan bahwa setelah seseorang meninggal, dia akan menderita dalam kehidupan selanjutnya. Ini adalah statement yang seringkali diterima oleh Sang Buddha, diucapkan oleh Sang Buddha dengan tujuan agar mereka yang bisa menerima moral ini, masih takut dengan hukuman, masih takut dengan penderitaan, akan bisa mengendalikan diri mereka. Mereka yang masih takut dengan penderitaan, kemudian bisa memiliki perilaku yang sifatnya menenangkan, sifatnya mendamaikan, sifatnya kemudian menimbulkan ketenangan di tengah-tengah masyarakat dan tidak lagi menimbulkan permasalahan sosial di tengah-tengah masyarakat. Tidak hanya raja saja yang bisa memberikan hukuman, proses samsara juga bisa memberikan hukuman terhadap kita. Nah, oleh karena itulah, menyadari dampak yang nyata dari perbuatan kita, entah itu dampak secara psikologis, dampak secara fisiologis, dampak secara sosial, maupun dampak secara spiritual, dampak dalam proses samsara perlu dipertimbangkan dengan baik. Ketika kita mempertimbangkan dengan baik semua aspek ini, kita pun kemudian akan termotivasi untuk menghindari kejahatan dan melakukan kebajikan. Kita pun akan termotivasi untuk memiliki kehidupan yang bermoral. Kita pun akan termotivasi untuk menjaga diri kita, mengendalikan diri kita demi kebahagiaan kita sendiri maupun kebahagiaan orang lain.